Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dimanapun kalian berada, tetap menjaga diri ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, agar kalian tetap terlindungi dan terhindar dari wabah COVID-19. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar cerita fantasi, diharapkan kalian dapat mengetahui apa itu cerita fantasi, ciri-ciri cerita fantasi, unsur-unsur cerita fantasi, struktur serta kaidah kebahasaan cerita fantasi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Berbicara tentang cerita fantasi ini adalah salah satu genre yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Dengan berfantasi secara aktif, maka akan mengasah kreativitas kita. Kamu bisa menjadi seorang penulis yang hebat. Nah, apakah kamu pernah menonton film atau membaca novel Harry Potter? Ya, Harry Potter adalah salah satu cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita juga memiliki penulis yang hebat. Di antaranya ada Ugi Agustono dan Joko Lelano. Ugi Agustono menulis cerita fantasinya berdasarkan situasi atau suasana di Pulau Komodo. Sedangkan Joko Lelano menulis cerita fantasinya berdasarkan nuansa lokal. Kamu bisa menjadi seorang penulis dengan kamu tekun berlatih dan tidak takut untuk berkreasi. Maka kamu akan menjadi seorang penulis yang hebat seperti mereka. Contoh-contoh cerita fantasi ada Kekuatan Ekor Biru Nagata, Harry Potter, Anak Lembulan, dan masih banyak lagi yang lain. Seperti yang kita ketahui, cerita fantasi adalah karangan atau sebuah cerita yang bersifat imajinasi atau hayalan. Jadi ceritanya itu dia tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Kemudian ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, terdapat keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Jadi, dalam cerita fantasi, itu mengungkapkan hal-hal yang tidak nyata, ajaib dan misterius. Pokoknya, sesuatu yang tidak kita temui dalam dunia nyata. Karena dalam dunia fantasi, itu merupakan khayalan atau imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Ciri yang kedua, ide cerita terbuka. Jadi di sini penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi si penulis atau pengarang itu dapat mengembangkan idenya sesuai dengan kemauan dia, sesuka hatinya. Yang ketiga, latar yang digunakan bisa menembus ruang dan waktu. Jadi, dalam cerita fantasi dapat menggunakan latar apapun dalam penulisannya. Bisa menggunakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak terjadi atau sifatnya berupa karangan saja. Yang keempat, tokoh yang tak biasa atau unik. Jadi, tokoh dalam cerita fantasi ini dia diberi watak atau ciri yang unik. Bahkan ada kalanya tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, seseorang yang dapat mengeluarkan api dari tangannya, atau jin yang dapat keluar dari lampu, dan lain sebagainya. Jadi, tokoh dalam cerita fantasi ini, dia diberi ciri yang unik supaya ceritanya lebih menarik. Yang kelima, fiktif semata atau bukan kejadian nyata. Ciri yang keenam adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu bervariasi, tidak selalu dalam bentuk bahasa yang formal. Itulah tadi ciri-ciri cerita fantasi. Berikut adalah unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi ada tema, alur, latar, tokoh,
sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya adalah alur dalam cerita fantasi. Jadi dalam cerita fantasi ini alurnya beragam. Ada 3 alur yang digunakan. Yang pertama, alur yang digunakan dimulai dari tahap pengenalan, kemudian terjadinya suatu masalah, memuncak menjadi klimaks, dan diakhiri dengan resolusi. Yang kedua, diawali dengan munculnya suatu masalah, kemudian terjadinya klimaks, dan diakhiri dengan resolusi. Yang ketiga, diawali dengan pengenalan, kemudian pemunculan masalah, dan diakhiri dengan klimaks tanpa adanya resolusi. Selanjutnya adalah struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ini ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh, tema, dan alur dalam cerita. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini berhubungan dengan sebab akibat munculnya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini berisikan penyelesaian terhadap konflik yang terjadi dan mengarah pada akhir cerita. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, menggunakan kata pencera panca indera untuk mendeskripsikan latar, tempat, suasana, dan waktu. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang mengandung makna kias dan makna khusus. Yang keempat, adanya kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Yang kelima, menggunakan kata ungkapan atau keterkejutan. Dan yang terakhir, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Itulah tadi pembahasan terkait dengan cerita fantasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.